berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan lawatan-Mu pada saat setiap umat-Mu memuji. Setiap pujian yang dinaikkan, yang biarlah berkat-Mu tinggal bersemayam di dalamnya. Ya, kami mau bersuka cita memuji Engkau, sebab Engkau Tuhan kekasih jiwa kami. Engkaulah Tuhan yang setia di dalam kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari katakan amin.
Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Maka jangan pernah lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
kebaikan sampai detik ini kami bisa menikmati kehidupan yang sampai hari ini kami dapat menikmati karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang merancangkan segala-galanya baik. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena kebaikan-Mu kami bisa mengalami sukacita dan hidup dalam pengharapan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami hari-hari ini. Dan kami mau Tuhan menjadi penggenapan akan kebenaran firman. Urapi hamba Engkau melawat memberkati setiap umat Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit di dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih tetap dapat menikmati hidup di dalam kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya anggapan dan berandai-andai, seandainya aku jadi orang kaya, seandainya aku punya ini, seandainya aku punya itu, aku bisa melakukan banyak hal. Ya, itu seandainya aku punya sayap, aku akan terbang tinggi, ya, mengatasi langit biru. Padahal langit itu faktanya kalau kita keluar, kita melihat langit itu adalah putih, terang, gelap, abu-abu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu menyukai sesuatu, mengharapkan sesuatu yang belum ada pada dirinya, sehingga punya harapan kalau aku punya, ya kan? Seandainya aku memiliki, seandainya aku bisa, maka aku akan dapat melakukan banyak perkara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menjawab apa yang menjadi topik bahasan pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama, ya, dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, sekali lagi saya mau bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bagaimana iman itu menjadi sempurna? Iman yang menjadi sempurna itu adalah iman yang ada perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat dalam surat Yakobus dikatakan bahwa Bapak Abraham, ya, diperhitungkan Tuhan imannya, bukan hanya karena percaya, tapi juga karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan Bapak Abraham. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham yang seharusnya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu berarti Abraham akan kehilangan pengharapan. Tapi di situ Abraham dengan percayanya dia melakukan tindakan, ya, melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Pagi tadi saya mendapatkan satu renungan bahwa domain umat Tuhan, domain itu apa ya Pak Dokter ya? Domain umat Tuhan, ya, tupoksinya, bahasanya terlalu tinggi,
Ya. Status umat Tuhan, ya. Ya. Statusnya umat Tuhan itu ya melakukan, mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan banyak permintaan. Ya, domain itu ya aturan main yang ditetapkan Tuhan untuk umatnya. Ya, saudara dan saya pada hari ini adalah mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Kenapa domainnya begitu? Kenapa aturannya begitu? Apakah kita tidak boleh ya melakukan permintaan-permintaan? Ya, permintaan-permintaan itu sesuatu yang wajar, ya. Tapi yang menjadi prinsipnya adalah umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu domainnya, aturan mainnya adalah mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau aku melakukan dan melakukan apa yang terjadi dengan hidupku, itu satu pertanyaan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sementara apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan itu berguna gak untuk hidup kita? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang, kalau saya melakukan perintah Tuhan, saya makan apa? Yang jelas, makan nasi dan teman-temannya. Iya kan? Itu satu hal yang pasti, bahwa kalau kita mempercayai firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau saudara meneliti ya kebenaran firman Tuhan, di situ ada catatan, ya, ada pernyataan bahwa Alkitab menyatakan Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, kalau merujuk kepada perjanjian lama, saudaraku, bahwa rancanganku bukanlah rancanganku, ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai, sejahtera dan hidup penuh dengan pengharapan. Saudaraku, tidak mungkin Tuhan itu menjadikan kita itu sesuatu yang jelek, ya, karena rancangannya terbaik, rancangannya baik. Dan ada baiknya kita mengenal, menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Maka perenungan pagi tadi saya mendapatkan bahwa domainnya umat Tuhan itu adalah mendengar dan melakukan ketetapan Tuhan. Karena kita pada dasarnya dirancang Tuhan itu rancangan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan orang yang dirancangnya, manusia dirancangnya itu dengan satu ketetapan bahwa kamu akan mengalami nasib buruk, kamu akan mengalami nasib sial, kamu akan mengalami kecelakaan. Pastinya akan ada yang bertanya, kalau Tuhan merancangkan yang terbaik, kenapa ada sakit penyakit? Kalau Tuhan merancangkan yang terbaik, kenapa ada kelaparan? Kalau Tuhan merancangkan yang terbaik, kenapa ada kecelakaan? Apakah itu rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Alkitab berkata Ia menjadikan segala-galanya baik. Bagaimana kita mempercayai, punya iman bahwa Tuhan itu menjadikan kita itu sempurna, seperti halnya kita melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, kalau saudara mengupas, menggali surat Yakobus, iman itu bukan hanya asal percaya.
Saudara mulai meneliti surat Yakobus, mulai dari pasal yang pertama, bahwa di situ akan dinyatakan bahwa orang yang bertekun di dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, itu merupakan suatu proses ujian. Kalau ujian itu sudah lulus, maka dia akan bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Karena rancangan Tuhan baik, dia akan menolong, memberi pertolongan dan perlindungan kepada orang yang percaya kepadanya. Mungkin hari ini ada orang yang berkata, kalau aku punya mimpi, punya cita-cita, punya rencana yang terlalu tinggi, mungkinkah itu bisa terjadi? Mimpi, cita-cita, harapan itu masa depan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi hidup kita hari ini adalah kenyataan, fakta yang kita bisa lihat. Terus bagaimana mensinkronkan, menyambungkan antara fakta hari ini dengan iman pengharapan kita di masa depan? Ya kan? Tentunya kita semua punya harapan yang terbaik. Tentunya kita punya pengharapan bahwa hidup kita itu aman-aman. Saudaraku, saya mau katakan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu pastinya aman walaupun ada banyak tantangan. Ya. Hidup di dalam Tuhan itu pastinya aman walaupun ada banyak tantangan. Ada tantangan, ada tentangan. Tantangan itu sesuatu yang menghalangi, tapi kita tetap bisa menerjangnya. Tapi kalau tantangan itu berbicara tentang penolakan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya aku bisa melakukan banyak hal, tentunya aku pasti bisa ini dan itu. Itu banyak sekali orang punya andai-andai, saudaraku yang dikasihi. Kita akan melihat, ya, bagaimana ada banyak orang berpikir akan lebih hebat dan lebih baik dan lebih mudah seandainya aku punya mobil. Tadinya belum punya mobil. Seandainya aku punya mobil, pastinya aku bisa pelayanan, ya. Aku bisa pergi jauh. Aku bisa menolong banyak orang. Seandainya aku punya mobil dan punya banyak uang, maka aku bisa membantu orang. Saya dulu ketika melarikan diri dari panggilan Tuhan, saya beralasan kalau saya bekerja menghasilkan uang, aku bisa membantu pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 8 tahun saya melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari tahun 94 sampai tahun 2001. Saya punya berpikir, kalau aku punya banyak uang, saya bisa membantu pelayanan di gereja. Kalau aku punya banyak uang, aku bisa membantu orang yang kesusahan. Tapi faktanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika punya uang pun tidak ingat gereja, ketika punya uang pun tidak ingat orang lain. Yang diingat adalah bagaimana hari ini aku senang, aku bahagia, aku bisa ke sana, aku bisa ke sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi faktanya. Kalau seandainya aku punya mobil, aku bisa membantu orang, bisa membantu pelayanan. Seandainya aku punya banyak uang, maka aku bisa melakukan banyak perkara, banyak usaha yang bisa aku lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya aku punya laptop, ya kan, yang masih sekolah, ya. Seandainya aku punya laptop, aku bisa bikin desain, aku bisa mengedit. Karena kalau hanya pakai HP saja kemungkinan kurang maksimal. Ternyata setelah dibelikan laptop pun itu tidak hanya untuk main game. Seperti juga ketika seandainya aku punya HP yang bagus, HP ku jadul, HP ku ini lemot, HP kurangnya kecil. Seandainya aku punya HP punya RAM yang tinggi,
kan? RAM tinggi berapa is? 128. Ya, seandainya aku punya HP ya yang speknya tinggi, yang RAM-nya 8 ya, 128 itu pasti aku bisa melakukan banyak hal dengan HP-ku. Tapi ternyata HP yang mahal itu hanya untuk apa? Ya kan? Faktanya berbeda. Seandainya aku punya anak yang tadinya belum punya anak, saudaraku, seandainya aku punya anak, aku bisa mendidik dia. Seandainya aku punya anak yang tadinya belum punya anak, aku akan mendidik dia untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi faktanya, setelah punya anak, apakah kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk membawa ke rumah Tuhan? Ya, atau ya, kalau boleh kita, apakah aku bisa mencukupi kebutuhan anak-anakku? Seandainya aku punya anak yang tadinya belum punya anak, tapi ketika sudah punya anak, begitu keluh kesahnya keluar, ternyata biaya untuk kebutuhan anak-anak itu tinggi. Nah, sehingga kita berkata, tidak cukup penghasilanmu sebulan untuk membiayai anak-anak. Akhirnya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Jangan kita hanya menuntut anak-anak kita untuk melakukan yang terbaik, tapi kita dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak-anak kita. Bukankah kita dulu juga diperlakukan hal yang sama? Sepertinya Bapa di surga itu tahu kebutuhan anak-anaknya. Jadi Bapa di surga itu yang memberikan yang terbaik bukan buat anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya tidak pernah meminta, tapi Bapa itu tahu kalau anak-anaknya itu butuh makan yang bergizi. Ya kan? Apakah mungkin seorang bapak atau seorang ibu ketika anaknya tidak punya pakaian, atau pakaiannya compang-camping, atau pakaiannya tidak layak pakai, apakah mungkin mereka akan membiarkan anak-anaknya seperti itu? Ya, apakah mungkin ketika anak-anaknya itu mengalami kesusahan, orang tuanya itu memperhatikan dan menolong anaknya? Tentu kalau berkaca kepada Bapa di surga, rancangan Bapa di surga itu rancangan yang terbaik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi tidak mungkin Tuhan membiarkan anak-anaknya, umatnya itu mengalami sesuatu yang buruk. Harusnya demikian. Ya. Tentu kita juga punya harapan. Kita punya harapan bahwa anak-anak kita punya masa depan yang baik. Anak cucu kita punya masa depan yang baik. Dan tentunya kita tidak hanya seandainya aku. Bukan hanya punya mimpi, punya harapan, punya anak-anakku adalah anak yang punya masa depan yang terbaik. Anakku, anak yang mau diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah kita punya andil? Andil kita apa? Apakah andil kita hanya memperanakan dan beranak? Atau kita punya andil hanya mendoakan dan berdoa? Atau kita punya andil mendidik dan mencukupi kebutuhan anak-anak kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah berpikir bahwa satu hari tidak terlewatkan ketika saudara punya anak, saudara tidak pernah berpikir biarin aja dia nggak makan? Pasti saudara sebagai orang tua akan memikirkan, oh iya, anakku harus sarapan. Oh iya, sudah jam makan siang. Oh iya, jam makan malam, waktunya makan. Tanpa anak-anak minta pun, orang tua yang baik akan melakukan tindakan, perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalau itu tidak terjadi, bagaimana mungkin
mungkin kita mempercayai Bapa yang di surga itu bisa memelihara kehidupan kita. Ya kan? Kalau kita menyadari rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Seandainya aku punya rumah besar. Kalau saudara punya rumah besar, saudara, apa yang bisa dilakukan ketika saudara punya mimpi? Aku punya mimpi, punya rumah yang besar seperti istana yang banyak ruang-ruang, yang banyak kamar-kamar. Terus apa yang mau dilakukan ketika punya rumah besar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seandainya aku punya rumah besar, aku akan menampung orang-orang, ya kan? Benarkah demikian? Kalau menampung itu berbicara masalah mencukupi, ya kan? Karena kalau menampung orang tanpa dikasih makan, ya nanti lapar, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah benar itu akan terjadi? Seandainya aku punya rumah besar, aku akan menjadi penolong bagi orang lain. Nah, seandainya aku punya pekerjaan dan gaji besar, ya aku bisa bertindak dan melakukan ini dan itu. Benarkah saudaraku ketika kita punya pekerjaan yang tadinya kita tidak bekerja, terus yang tadinya kita bekerja tapi punya penghasilan kecil, kita punya mimpi gajinya yang besar. Setelah punya gaji besar, apa yang kita lakukan? Apakah kita pernah ingat apa yang kita katakan? Seandainya aku punya pekerjaan dan gaji besar, aku akan ini dan itu, aku akan ini dan itu, aku akan ini dan itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Sesuai dengan seandainya kita pernah berandai-andai, ya kan? Kalau aku punya gaji besar, aku akan membantu anak-anak yang kesulitan untuk biaya sekolah. Kalau aku punya gaji besar, aku akan membantu orang-orang yang kesusahan. Kalau aku punya gaji besar, aku akan membantu orang-orang lain yang merintis dalam pekerjaannya. Apakah harus begitu? Menunggu punya pekerjaan yang luar biasa, punya gaji yang besar. Seandainya aku sehat, aku akan melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus sadar ketika harus digebuk dulu, ya kan? Kita harus dihajar dulu, ya kita baru berandai. Seandainya aku sehat, saya akan bantu. Seandainya aku sehat, saya akan pelayanan. Seandainya aku sehat, aku mau dipakai Tuhan. Kemana aja selama ini? Ya, saudaraku, perenungan hari kemerdekaan itu Independent Day, ya, bebas dari kekuasaan orang lain. Tapi kita tidak bisa melepas kemerdekaan itu dari kuasa Roh Kudus. Karena kita merdeka dari hamba dosa pindah menjadi hamba kebenaran. Hamba Kristus pindah dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Nah, merdeka di dalam Kristus itu dampaknya adalah imannya menjadi nyata. Seandainya aku sehat, aku akan melakukan banyak hal. Ya, kenapa harus nunggu sehat dulu? Ya. Nah, saudaraku, kita akan melihat faktanya, saudara. Benarkah itu semua yang terjadi dalam kehidupan? Seandainya aku sehat, seandainya aku punya gaji besar, seandainya aku punya rumah besar, seandainya aku punya anak, seandainya punya mobil, punya banyak uang, punya HP bagus, punya laptop, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Benarkah demikian? Ya, benarkah itu terjadi? Ya, terbukti faktanya bagaimana? Ya, bagaimana fakta dan kenyataannya setelah mereka memiliki banyak fasilitas tersebut? Bagaimana kita setelah punya fasilitas? Apakah kita memanfaatkan fasilitas itu dengan baik? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak punya banyak uang, kita tidak punya banyak modal. Ya, dengan modal yang sedikit itu kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan.
walaupun tidak ada subsidi, walaupun tidak ada donatur, saudaraku, dengan memanfaatkan apa yang ada, kita mencoba untuk mengoprak dan mengoprak sampai menghasilkan sesuatu. Ya. Bagaimana fakta dan kenyataannya setelah mereka memiliki banyak fasilitas tersebut? Apakah setelah punya fasilitas yang memadai itu ada peningkatan hidup untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan? Endingnya adalah seandainya aku ini itu, ya, apakah jika itu terjadi kita itu berusaha hidup kita selalu menyenangkan Tuhan? Kalau kita menyanyikan lagu pujian yang terakhir tadi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, berusaha menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, menyenangkan hati Tuhan itu dengan mulut apa dengan tindakan? Tentunya pasti juga dengan mulut. Kita mengaku, dengan hati kita percaya, tapi dengan perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukti yang kedua, sejujurnya adalah semua yang dikatakannya di atas dulu itu, bahwa seandainya aku bisa ini dan bisa itu, punya ini dan punya itu, tidak lain adalah alasan dan pembenaran diri belaka. Ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang diminta sama gembalanya, "Hai anak muda, apakah kamu terpanggil untuk melayani?" Jawab anak muda itu apa? "Saya masih sibuk sekolah, saya masih sibuk kuliah." Ya, nanti kalau saya sudah lulus, punya banyak waktu, saya akan melayani Tuhan. Saudaraku yang diingatkan sekali lagi sama gembalanya, "Hai anak muda, apakah kamu mau melayani? Kamu bisa membantu untuk bisa mengoperasikan LCD, ya. Salam kelas berapa? Kelas 6. SD kelas 6. Notabene di SD itu, ya, dikatakan faktanya tidak terlalu banyak belajar tentang komputer. Tapi hari ini, ya, dimotivasi dan dipaksa untuk bisa mengoperasikan laptop, mengoperasi menjadi operasional LCD supaya bisa melayani. Ini dipaksakan, saudaraku. Harusnya ada yang lebih ahli lagi, ada yang lebih hebat lagi, ada yang bisa lagi. Bukan hanya SD, ada banyak yang SMP, ada yang banyak SMA. Tapi dikatakan nantilah. Nah, seperti hanya anak-anak muda itu. Nanti kalau aku sudah punya banyak waktu, aku akan melayani Tuhan. Benarkah itu terjadi? Itu hanya sebuah alasan dan pembenaran diri. Pada suatu ketika anak muda itu mengalami sakit penyakit dan diopnam, disitulah bapak gembalanya mengunjungi dia, mendoakan dia, dan membawakan seuntai bunga. Biasanya dibawakan roti, ya kan? Dibawakan buah. Tapi di situ anak muda yang sakit yang dikunjungi di rumah sakit itu dibawakan setangkai bunga. Nah, yang jadi pertanyaan, bunga apa? Bunga yang bagaimana yang diberikan kepada anak muda ini? Ternyata yang dibawa oleh
Bapak Gembala itu adalah bunga yang sudah layu. Ketika bunga yang layu ini diberikan kepada anak muda yang sakit itu, ketika Bapak Gembalanya mau pulang, bertanya, Pak Pendeta, kenapa Bapak memberikan saya setangkai bunga yang sudah layu? Ya. Di situ Bapak Pendeta, Bapak Gembalanya mengatakan, sekarang apa yang menjadi permintaanmu kepada Tuhan? Anak muda itu berkata, seandainya aku sehat, aku akan melayani Tuhan. Seandainya aku sehat, aku akan melayani Tuhan. Nah, itu artinya apa? Kata Bapak Pendeta, itu artinya seperti bunga ini yang sudah layu. Ya. Pada waktu bunga itu segar, tidak pernah dilihat. Tapi pada waktu itu bunga layu, ya, itu akan dipersembahkan. Kenapa? Melayani Tuhan harus punya alasan-alasan. Ya, kenapa pada waktu sehat, pada waktu masih muda, pada waktu masih kuat, kita menolak untuk melayani? Tapi pada waktu kita terdesak, kepepet, kita nasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Kenapa? Seperti bunga yang sudah layu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukti bahwa seandainya aku bisa ini, bisa itu, dan punya ini, punya itu, maka di situ tidak lain dan tidak bukan hanya sesuatu alasan dan pembenaran diri belaka. Terus bagaimana yang seharusnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat Tuhan memanggil Musa, ada salah satu contoh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada salah satu contoh tentang ada banyak alasan dan pembenaran diri ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani. Ketika panggilan Tuhan, seperti renungan pagi tadi, domain umat Tuhan itu mendengar dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya, kalau domain umat Tuhan mendengar dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, seharusnya apa jawaban kita, respon kita. Nah, contoh, saat Tuhan memanggil Musa, apa yang terjadi dengan Musa, saudaraku? Ya. Kalau saudara membaca kisah hidup seorang yang bernama Musa dalam catatan kitab Keluaran, ya, pasal yang kedua, ya, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, saudara akan mendapati Musa yang awal-awalnya itu seperti apa karakternya. Ya, apakah Musa pada mulanya itu seperti orang-orang yang dianggap sempurna? Musa pada awal mula panggilan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan Allah memanggil Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dan membawa orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir. Ya, saudara akan melihat bahwa saat itu Musa merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Musa merasa tidak berdaya untuk menjalankan tugas pelayanan itu. Tanggung jawab itu terlalu besar. Musa tidak ada fasilitas yang memadai. Apa yang dapat kulakukan? Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya fasilitas. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya keterampilan, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Sementara harus berhadapan dengan Firaun, Raja Firaun. Raja Firaun itu dikelilingi dengan ahli-ahli sihir. Ya, orang-orang hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan melihat
Ya. Musa merasa tidak memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Akibatnya apa? Musa enggan untuk merespon panggilan Allah. Musa ragu menjawab panggilan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-4. Lalu sahut Musa, ayat pertama, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan, ini sambutannya, ya. Bagaimana jika seandainya orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataanku? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus jawaban Musa yang lain, kita lihat ayat yang keempat, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Gagal. Musa pada awalnya adalah orang yang tidak pandai bicara. Dia grogi berbicara di depan umum, apalagi di depan banyak orang, apalagi harus berbicara di hadapan Raja Firaun, apalagi berbicara di hadapan orang-orang Israel yang banyak itu. Musa punya alasan yang kedua. Alasan yang pertama, bagaimana jika mereka tidak mau mendengar apa yang kukatakan? Alasan yang kedua, aku tidak pandai bicara. Saudaraku yang dikasih. Alasan yang ketiga, tetapi Musa berkata, ayat yang ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kira-kira pada bagian ini Musa ini orang yang seperti apa? Sekali lagi saya membacakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kira-kira jawaban Musa ini sebagai orang yang seperti apa? Tuhan, sebaiknya kalau menurut saya, kalau saya bahasakan hari ini, Tuhan, sebaiknya kalau menurut saya, utus saja orang yang patut Tuhan utus itu tuh, yang lebih baik, yang pandai bicara, yang hebat, yang punya, ya kan? Kira-kira Musa pada posisi ini, pernyataan ini, Musa menganggap bahwa dirinya penasehat Tuhan, ya kan? Musa memberikan nasihat kepada Allah, padahal Allah itu yang menjadi Tuhannya Musa. Allah yang memberikan perintah kepada Musa, tapi ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa, Musa malah memberikan perintah balik. Kira-kira kalau Mamine nyuruh cucunya, ya kan, tolong belikan opa ini nasi pecel, pergi aja sendiri opa. Cucunya bilang begitu. Ini gambaran Musa ketika diperintah oleh Tuhan, ya kan? Tolong belikan opa itu es. Halo opa, saya lagi sibuk nih. Opa pergi aja sendiri beli. Diperintah malah memerintah. Kira-kira kalau yang menjadi Tuhan pada waktu itu saudara, atau kira-kira apa reaksi Pak Giarto ketika minta tolong atau memberikan instruksi kepada cucunya ketika jawaban seperti itu? Disuruh kok malah nyuruh. Iya. Berapa banyak di antara kita ketika kita diperintah oleh Tuhan, kita ganti mengalihkan perintah itu kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Musa enggan ragu menjawab panggilan Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Ini
Musa merasa minder, merasa malu, ya, merasa tidak punya kapasitas. Ya, bagaimana kalau orang lain saja Tuhan, seperti Nabi yang satunya lagi ketika disuruh Tuhan. Responnya bagus sekali. Ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tidak seperti Musa pada awalnya, ini aku Tuhan, utuslah orang lain. Ya. Tuhan, kata gitu ya. Gitu kan? Itu sebuah penolakan, itu sebuah sanggahan, ya. Itu sebuah pemberontakan. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Saudara-saudara, silakan membaca sendiri kisah panggilan Musa pada awal-awalnya. Padahal Musa itu sebelumnya dia adalah seorang yang kuat karena bisa membunuh. Kalau saudara pelajari, saudara baca bahwa saudara juga pernah menjadi seorang pembunuh di situ. Ketika sedang melerai dua orang yang sedang berkelahi, akhirnya Musa datang menghampiri, langsung disikap. Ya, yang Musa melarikan diri, saudara. Ya, Musa juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saat Tuhan memanggil Musa, akibatnya apa ketika Musa menolaknya? Ya kan? Sebenarnya ini yang Tuhan mau beritahu kepada Musa. Ya. Tuhan mau tunjukkan kepada Musa bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan mau tunjukkan kepada Musa bahwa Dia itu Allah yang Maha Kuasa, yang ketika memberikan satu perintah, pastikan bahwa Tuhan itu sanggup menjalankan apa yang Dia perintahkan kepada Musa. Ya. Tuhan mau tunjukkan kepada Musa bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dapat menggunakan apa yang sudah dimiliki oleh Musa. Sementara Musa merasa tidak memiliki apa-apa. Oke, yang kedua, Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa adalah tongkat. Ya, jawab Musa, tongkat. Nah, disinilah Tuhan memakai seorang Musa dengan modal tongkat kayu di tangannya untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman Firaun, negeri Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu dapat menggunakan apa yang sudah dimiliki oleh Musa, yang dimiliki oleh Musa. Allah bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa adalah tongkat. Tongkat ini yang menjadi alat yang dipakai Tuhan melalui hidup dan tangan Musa. Ya, sepotong kayu di tangannya yang berfungsi sebagai tongkat gembala. Ingat, pekerjaan Musa adalah pada awal-awalnya dia adalah penggembala di rumah mertuanya. Ya, burung Amon. Ya, penggembala ternak punya mertuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seorang penggembala itu punya tongkat, ya, tongkat kayu biasa. Bukan tongkat ajaib, tapi tongkat kayu biasa. Alat untuk penggembalaan ternaknya. Nah, sepotong kayu biasa di tangan Musa itu bisa dipakai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, untuk melakukan perkara-perkara besar. Ya. Tongkat kayu biasa yang dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat melalui hidup dan tangan Musa. Sekarang ini lagi viral-viralnya, ya, isu tentang perdukunan, ya, isu tentang, ya, magic, isu tentang sulap yang ditunjukkan di medsos-medsos yang sedang viral-viralnya, saudaraku, ya, melalui hidup dan tangan Musa. Apakah ada sesuatu yang ajaib yang bisa dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan manusia?
Alkitab menyatakan ada. Bukan sulap, bukan magic, bukan sihir, ya. Tapi ini mukjizat. Ya. Tongkat yang dipakai oleh Musa bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Oke. Saat Tuhan memanggil kita, apa respon kita? Apakah kita sama seperti Musa pada awalnya? Ya. Tuhan, jangan akulah, orang lain saja. Aku lagi sibuk nih. Aku lagi kuliah. Saudaraku, ada banyak mahasiswa yang punya keluhan, punya banyak alasan kalau jadi mahasiswa itu sangat sibuk. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kuliah apa? Kayak bapaknya nggak pernah kuliah saja, sehingga anak-anak punya alasan, wah tugasnya banyak pak, wah tugasnya banyak pak. Benarkah bapak ibu yang pernah kuliah sebegitunya orang kuliah dan belajar? Ya, apakah benar demikian? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saat Tuhan memanggil kita, Dia selalu menggunakan apa yang sudah kita miliki. Ada banyak orang tadi sepertinya ya seperti Musa. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak percaya diri, aku tidak punya keterampilan khusus, aku ini dan itu, aku ini dan itu. Menolak untuk mendapatkan tugas. Ya, tapi di sini saat Tuhan memanggil Musa, ya Tuhan menggunakan apa yang dimiliki oleh Musa. Saat Tuhan memanggil kita, Tuhan juga selalu menggunakan apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Saudaraku, kalau yang jadi pendeta itu harus orang yang sudah tua, harus yang punya segalanya, harus kaya raya. Tidak ada yang mau jadi pendeta. Kira-kira orang yang sudah tua, orang yang sudah mapan, ya, orang yang bisa segala-galanya, bisa apa saja, ya kan, orang kaya, kira-kira mau nggak jadi pendeta? Ngapain jadi pendeta? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau yang jadi pendeta atau gembala atau hamba Tuhan itu adalah orang yang sudah sukses, adakah orang yang sudah sukses itu mau jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi pendeta? Ya, kayaknya Andre. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bentar. Adakah orang yang mau jadi gembala, jadi pendeta ketika harus mengerjakan semuanya sendiri? Ya kan? Sambil khotbah, sambil somen. Ya kan? Adakah orang yang mau peduli ketika mau jadi hamba Tuhan harus modal sendiri? Di sini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Ketika Tuhan memanggil seseorang, ada banyak alasan yang diberikan ketika itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan selalu menggunakan apa yang kita miliki.
Saya dulu tidak bisa apa-apa, saya dulu tidak punya apa-apa, sampai hari ini tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk bisa melakukan apa-apa. Nah, satu tes, ya, oke, sudah ready. Ya, kita kembali ke sini. Saat Tuhan memanggil kita, apa yang sudah kita miliki saat ini? Seperti waktu itu Musa yang hanya punya tongkat kembar. Ya, ingat, bukan seandainya nanti aku punya, tapi hari ini aku punya apa? Sehingga aku melayani, mau meresponi panggilan Tuhan dalam pelayanan. Hidup untuk melayani selagi masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih punya kesempatan, kita melayani Tuhan. Ya, bukan karena sudah tidak ada kesempatan kita mau melayani Tuhan. Kalau aku sehat Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Nah, kalau aku kaya Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Kalau aku baru mau melayani Tuhan. Nunggu itu, tidak ada orang yang mau dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena pada hari weekend itu lagi enak-enaknya holiday, ya, bersama keluarga, ya, menikmati waktu, karena Senin sampai Jumat itu hari sibuk kerja, ya. Maka saat Tuhan memanggil kita, apa yang sudah kita miliki saat ini bukan seandainya nanti aku punya ini atau punya itu. Terus selanjutnya, apakah kita selalu memiliki 1001 macam alasan untuk menyerah, ya, dan melepaskan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Saudaraku, saya pernah hampir menyerah ketika Tuhan panggil saya, Tuhan, ya, aku lelah. Saya pernah mengkhotbahkan satu kali bahwa dengan tema, dengan judul aku lelah Tuhan. Kenapa? Sebenarnya itu adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, aku lelah Tuhan. Aku sudah melakukan yang aku bisa. Aku punya harapan yang seperti ini Tuhan. Tapi kenapa harapan-harapan itu sepertinya sulit sekali Tuhan tercapai? Aku lelah Tuhan. Ya kan? Aku lelah. Ya. Seringkali 1001 macam alasan untuk menyerah dan melepaskan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang paling susah untuk resign, kira-kira pekerjaan apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau menurut Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan apa yang paling susah? Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah pabrik, kita bisa memberikan surat pernyataan mundur dari pekerjaan, resign. Ya kan? Kalau kita menjadi guru, menjadi dosen, kita bisa memberikan surat pernyataan mundur, resign, kita alih profesi. Ya kan? Kalau kita punya pekerjaan, saya mau berhenti, saya mau alih profesi, masih bisa. Tapi kalau sudah jadi pendeta, bisakah resign? Kira-kira bisa kami? Aku mau mundur dari pendeta, mau alih profesi. Oh, jalan. Ya, pekerjaan yang tidak bisa resign adalah menjadi hamba Tuhan. Tidak bisa mengajukan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku resign, aku lelah, aku mau alih profesi. Gak bisa, saudara. Oleh sebab itu di sini, saat Tuhan memanggil kita, apakah kita punya banyak 1001 macam alasan untuk menolaknya? Ya, alasannya karena merasa kurang dalam segalanya,
Saya orang kecil, saya tidak kuat, saya tidak pintar, saya tidak fasih lidah, suara saya fals. Saudaraku, adakah di tempat ini yang suaranya bagus untuk dites vokal, untuk menjadi worship leader WL, untuk menjadi singer? Sehingga kalau memenuhi standar ya ujian tes vokal, tidak ada yang lulus untuk menjadi pemimpin ujian. Ya, di sini aja baru-baru aja belajar vokal ya. Ya, alasannya karena kurang suara fals, tidak sekolah, ya, tidak punya ini, tidak punya itu, harus punya ini, punya itu, harus bisa itu. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apakah kita bersedia agar ketika Tuhan panggil kita untuk melayani. Itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan memilih dan memanggil kita untuk melakukan suatu tugas pelayanan karena Tuhan tahu saudara mampu melakukannya. Karena Tuhan tahu saudara mampu melakukannya. Tanpa banyak alasan harusnya kita bisa berkata, siap Tuhan, siap. Apa yang bisa saya kerjakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi persoalan penting. Bagaimana kehidupan kekristenan kita, iman kita itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan sehingga iman kita itu menjadi sempurna. Iman yang sempurna ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya. Iman yang sempurna ditunjukkan melalui tindakan-tindakannya. Tindakan dan perbuatan ini berbicara masalah karakter. Karakter kita, apakah kita punya karakter mental sebagai seorang prajurit ketika komandan memberikan satu perintah, ya, apakah kita berkata siap dan ingat, kalau saudara menonton berita yang lagi ngetren viral hari-hari ini, walaupun komandannya salah memberikan berita, berapa yang terseret dalam kasus yang terbaru? Ada banyak. Kenapa? Siap dan ya kan? Karena ada satu perintah, maka sebagai bawahan itu berkata siap dan, walaupun perintahnya itu salah. Tapi kita seringkali tidak bisa berkata siap dan walaupun perintahnya itu benar. Tuhan kalau memberikan perintah itu selalu benar. Harusnya kita selalu berkata, merespon siap dan. Nah, karena Tuhan tahu saudara mampu melakukannya, marilah kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani dengan apa yang kita miliki. Merespon panggilan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang tidak kita miliki Tuhan tidak akan pernah tuntut. Seperti halnya Tuhan itu memakai kita adalah memakai kita apa adanya. Soal kepandaian itu proses, soal kepintaran itu proses, soal keahlian itu proses, soal hikmat itu karena mau merespon firman Tuhan. Pintar dan pandai itu ada di bangku sekolah, tapi hikmat itu ada di bangku gereja. Kalau mau pintar dan pandai ada di bangku sekolah. Kalau mau berhikmat di atas pintar dan pandai itu ada di bangku gereja. Tapi kenapa banyak orang tidak mau duduk berlama-lama di bangku gereja? Kenapa? Yang dicari apa? Pintar dan pandai belum tentu membuatnya bisa berhasil, tapi hikmat itu yang terpenting untuk berhasil, kata Salomo. Kenapa tidak mau berlama-lama? Itu persoalan yang betul kita renungkan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Marilah kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani dengan apa yang kita miliki. Periksa saudara apa yang saudara miliki. Oh, saya gak punya apa-apa. Masih punya tangan. Masih punya tangan, ya, saudaraku masih bisa melakukan dengan tangan kita. Ya, saya punya tangan itu bersyukur karena masih bisa bekerja. Ya, saat Tuhan memanggil kita, setialah dalam perkara kecil. Apa
Apa yang saudara miliki sekecil apapun, saudara pastikan digunakan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Ya. Untuk kepentingan Tuhan. Pemain musik dan bel, silakan maju ke depan. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa lapa 5 talenta. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, apakah kita mau mengembangkannya? Dikasih 5 talenta, ya. Orang yang menerima 5 talenta itu mengatakan, katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Mengelolanya, punya 5, dikembangkan, hasilnya 5, jadi 10, ya kan? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Rupanya orang yang mampu mengelola, orang yang mau bekerja, yang menerima panggilan pekerjaan Tuhan itu dikatakan hamba yang baik dan setia. Bukan hanya baik, tapi juga setia. Ya, dikatakan terus, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang yang diberikan talenta 5, terus dikelolanya, bisa menghasilkan 5, punya laba 5, punya keuntungan 5. Di situ sang Tuhan memberikan kepercayaan lagi yang lebih besar. Modalnya ditambah, investasi sahamnya ditambah. Akhirnya apa? Diberikan perkara yang lebih besar. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Akhirnya apa? Menjadi satu lingkaran, satu meja bersama dengan tuannya. Bagian yang selanjutnya, Lukas pasal 19 ayat yang ke-16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Dikasih 1 mina, dikelola menjadi 10 mina. Dikasih 5 talenta, dikelola menjadi 10 talenta. Ada pengelolaan, ya kan? Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang setia dalam perkara kecil, apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita punya apa? Apa yang kita miliki, kita pakai untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ini kisah seorang tokoh dalam Alkitab yang harus berjuang untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Dia mengalami banyak kesusahan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara, ini kisah yang terjadi dalam kehidupan bapak-bapak, tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahwa kesengsaraan itu ada batasnya. Kalau saudara melihat, jika saudara pernah mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dan hari ini saudara merasa bahwa mengalami kelegaan, di situ pembuktian bahwa masalah itu ada batasnya.
Ketika saudara mengalami yang namanya kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan hari ini saudara sehat, itu membuktikan bahwa sakit penyakit itu ada batasnya. Setiap masalah ada batasnya, ada limitnya. Karena Tuhan menciptakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Akan dikembalikan kembali yang segala-galanya baik jika kita mau menjadi hamba yang baik dan setia. Perenungan kita hari ini, maukah kita menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia? Siapapun saudara, apakah kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini? Apakah kita bisa menyanyikan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur dalam setiap proses kehidupan kita, baik senang maupun susah, baik punya maupun tidak punya? Apakah kita tetap selalu bisa berkata, aku mau selalu bersyukur? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kita punya Allah yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kita punya Bapa yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Baik kita hari ini sedang senang maupun hari ini kita sedang susah, Bapa kita itu selalu menyertai dan menemani hidup kita, tak pernah meninggalkan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi masa depan, menghadapi hari esok, menghadapi kesulitan, menghadapi kekhawatiran dan ketakutan itu, karena kita punya alasan, ada Tuhan di antara kita, Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin faktanya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, faktanya hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kesakitan, mengalami kelemahan. Tapi kita kalau mau menyadari bahwa ada Allah bersama dengan kita, saudara akan diberi kekuatan. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Entah dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit. Ingat, Paulus dipakai Tuhan juga mengalami kelemahan tubuh. Ada duri di dalam dagingnya yang tidak bisa dia cabut, yang tidak bisa Tuhan kabulkan. Ketika Paulus meminta 3 kali kepada Tuhan, cabut duri dalam dagingnya, tapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Tapi di situ Paulus sadar bahwa di dalam kelemahan itu dia akan menjadi kuat karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kalaupun faktanya hari ini engkau anak-anak muda yang sedang bergumul dengan hidupmu dan masa depanmu, orang tuaku tidak punya kemampuan untuk membiayai aku sekolah dan kuliah. Tapi ketika engkau percaya ada Tuhan bersamamu, Tuhan sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan.
untuk dapat menggapai cita-cita dan mimpi, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup. Pakailah apa yang sudah Tuhan percayakan. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Ku rasa bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku rasa bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami tahu firman-Mu tidak pernah salah, dan tindakan keputusan-Mu tidak akan pernah salah. Jika hari ini kami punya respon untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami mau berkata, saya mau siap melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Beri kami kekuatan untuk tetap mempercayai perkataan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saatnya kita kami persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Terima kasih, mengucap syukur kami untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Dan biarlah kami mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami terus menyenangkan Tuhan. Saatnya kami persembahkan apa yang kami miliki buat rumah Tuhan ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan pasti akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Makanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit dari bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan yang bisa kami tangkap, kami respon untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Kami hari ini mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan memberikan keamanan bangsa ini Tuhan. Tuhan menjagai
pemimpin bangsa, kami beri kekuatan hikmat untuk dapat mengelola pemerintahan di bangsa ini. Berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kiranya tangan Tuhan ada pada kepemimpinan di bangsa ini. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat keluar dari keterpurukan masalah ekonomi. Berdoa untuk masyarakat bangsa ini secara luas, dan berdoa untuk kabupaten di mana kami ada hari ini. Berdoa untuk Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Terlebih kami berdoa untuk kota Purwokerto. Kami memberkati kota Purwokerto dengan berkat Tuhan yang melimpah. Pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah kota ini, di dalam berkat nama Yesus. Hari ini kami cuma berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang mengikuti ibadah di tempat hari ini maupun saudara-saudara kami yang jauh di seberang sana, yang ada di tempat-tempat lain di benua, di bangsa ini, di pulau-pulau yang lain, yang sedang mengikuti live streaming ibadah hari ini. Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan tunjukkan bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit jadilah sehat dan sembuh. Dalam berkat nama Yesus, yang lemah jadilah kuat. Amin. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dan pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Terimalah doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Yes. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Yes. Tuhan memberkati pasanganmu. Yes. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Yes. Dalam berkat nama Yesus, Dalam nama Yesus. berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk saudara Amin. yang tetap mengalami kesetiaan Yes. dari hari ke hari. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. diberkati pekerjaan, Yes. diberkati usaha, diberkati tokomu, walaupun apa yang menjadi derita. Amin. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan. Amin. Dalam nama Yesus, Nama Tuhan Yesus. saudara yang percaya katakan